aku udah coba banyak hal buat ningkatin produktivitas. Dari sistem, rutinitas, habit tracking, dan semuanya works. Tapi ada satu hal yang bikin semuanya itu jauh lebih efektif, yaitu kondisi fisikku sendiri. Karena tubuh itu adalah hardware-nya, sistem dan rutinitas terbaik pun nggak akan jalan optimal kalau hardware-nya itu nggak dirawat. Hai, nama aku Ninda. Aku dulu lulus kuliah dengan IPK 2,9. Tapi alhamdulillah akhirnya belasan tahun kerja dan tinggal di luar negeri. Waktu zaman COVID, aku tergolong cukup aktif. Suka lari, gue seratusan kilometer tiap minggu. Tapi berat badan tuh malah naik, body fat tinggi, gampang capek dan suka ngalamin brain fog. Aku aktif tapi ternyata nggak sehat. Dan ternyata masalahnya tuh bukan di seberapa keras aku olahraga, tapi di hal-hal kecil yang aku lakuin dan nggak aku lakuin setiap harinya. Setelah ratusan jam podcast yang aku dengerin dan buku-buku soal kesehatan yang aku baca, termasuk satu buku yang sampai sekarang masih aku rekomendasiin ke semua orang, namanya Outlive. Aku mulai ubah 7 kebiasaan ini. Hasilnya, energi naik, otak lebih jernih, produktivitas meningkat, dan di video ini aku mau share semuanya buat kamu. Kebiasaan yang pertama, gula itu bukan cuma di minumanmu. Oke, ini yang paling bikin orang gak nyaman. Waktu aku bilang kurangin gula, reaksi paling umum yang aku denger tuh biasanya, ya aku udah gak minum boba kok. Aku sekarang minum kopi tapi gak pakai gula. Nah, tapi masalahnya tuh bukan cuma boba atau kopi yang manis. Nasi putih, roti tawar, mie instan, semua itu adalah karbohidrat sederhana yang dipecah tubuh kamu menjadi gula dengan cepat. Nah, pola makan Indonesia yang kita diajarin dari kecil itu berbasis nasi 3 kali sehari. Artinya kita secara konsisten ngasih kenaikan gula darah ke tubuh kita tanpa prasadar. Dan efeknya bukan cuma soal berat badan. Nah, itu yang aku pelajari dari buku Outlive karya Peter Attia. Dia adalah dokter dan peneliti longevity. Dia bilang sesuatu yang simple tapi cukup thought-provoking adalah penyakit kronis itu tuh bukan nasib. Itu adalah akumulasi dari kebiasaan harianmu selama bertahun-tahun. Nah, di Indonesia kita dibesarkan dengan mindset kalau belum sakit berarti kita sehat. Tapi justru itu yang berbahaya, karena kerusakan itu terjadi diam-diam, jauh sebelum ada gejalanya. Nah, aku pribadi biasanya sehari-hari dalam mode karbo rendah. Dan ini bukan berarti aku nggak pernah makan nasi, tapi aku jauh lebih aware. Misalkan protein dan sayur dulu, nasi belakangan. Porsi karbo dikurangin. Dan efek yang paling aku rasain pertama kali, itu bukannya soal berat badan turun, tapi energi yang jauh lebih stabil sepanjang hari. Nggak ada lagi berasa energi crash setelah makan siang dan jadi buru-buru mau minum kopi lagi. Otak juga jadi lebih jernih dari pagi sampai malam. Nah, tapi ngurangin gula doang tuh nggak cukup, karena ada satu hal yang sama ini ternyata aku tuh makan jauh di bawah kebutuhan, yang langsung mempengaruhi seberapa fokus dan kenyang aku tuh bisa bertahan. Nah, kebiasaan kedua ini adalah kenapa kamu lapar terus padahal udah makan. Nah, pernah nggak sih kamu makan siang, tapi 2 jam kemudian udah lapar lagi? Atau misalkan ngerasa ngantuk dan nggak fokus habis makan? Nah, salah satu alasan terbesar itu adalah kemungkinan makan kamu tuh didominasi sama karbohidrat, bukan protein. Dari semua yang aku baca dan pelajarin soal nutrisi, satu hal yang konsisten disebutin adalah protein itu adalah makronutrien yang paling bikin kenyang lama. Nah, kenapa? Karena protein itu memperlambat pencernaan dan menekan hormon lapar di tubuh kamu. Jadi kalau misalkan piring kamu tuh penuh nasi tapi minim lauk, tubuh kamu tuh bakal minta makan lagi jauh lebih cepat. Jadi sekarang kamu mungkin mikir, tapi kan aku makan lauk juga setiap hari. Dan emang mungkin iya. Tapi ini yang bikin aku sadar waktu baca buku Outlive. Ada bedanya antara makan protein aja dan makan protein yang cukup. Nah, data dari BPS bilang bahwa rata-rata orang Indonesia makan sekitar 62 gram protein sehari. Ya, kedengarannya mungkin oke. Tapi yang dibahas Dr. Peter Attia di Outlive bilang bahwa angka ideal tuh harusnya 1,6 sampai 2,2 gram per kilogram berat badan. Jadi untuk berat badan yang 55 kilo, artinya sekitar 88 sampai 120 gram protein per hari. Dan ini bukan soal gym atau mau badan berotot. Protein itu adalah bahan baku dari hampir semua yang terjadi di tubuh kamu. Ya, hormon, sistem imun, bahkan neurotransmitter yang bikin otak kamu bisa fokus. Kalau kekurangan, tubuh kamu tuh jadi gak punya cukup bahan untuk berfungsi dengan baik. Nah, cara paling gampang yang aku lakuin, biasanya tuh setiap makan, aku coba makan protein dulu, baru nasi atau karbo lainnya. Ya mau telur, ayam, ikan, tahu tempe, gak harus mahal dan gak harus ribet. Dan yang paling aku rasain adalah rasa kenyang yang jauh lebih lama dan gak ada lagi craving manis di sore hari. Dan fokus yang lebih stabil dari pagi sampai malam. Tapi ada satu hal lagi soal makan yang bahkan orang yang udah aware soal protein pun masih suka skip. Dan ini bukan soal apa yang kamu makan, ini soal siapa yang makan duluan sebelum kamu. Kebiasaan yang ketiga, organ yang diam-diam kontrol otak kamu. Nah, kebanyakan orang tuh cuma mikirin usus kalau ada masalah pencernaan. Tapi ternyata usus itu jauh lebih dari itu. Nah, di buku The Good Gut dijelasin bahwa di dalam usus kita tuh ada triliunan mikroba yang disebut dengan microbiome.
Dan microbiome ini nggak cuma ngurusin pencernaan, dia berkomunikasi langsung sama otak kamu lewat jalur yang dia sebut gut and brain axis. Nah, dia tuh mempengaruhi mood kamu, fokus kamu, bahkan seberapa cemas kamu sehari-hari. Sekitar 90% serotonin atau zat kimia yang bikin kamu ngerasa tenang dan bahagia, itu ternyata diproduksi di usus, bukan di otak. Jadi kalau kondisi usus kamu nggak bagus, otak kamu juga ikut kena dampaknya. Nah, waktu COVID dulu ini yang literally terjadi sama aku. Aku tuh makan sembarangan, sayur juga minim, sering makan manis-manisan. Dan aku ngerasa mut-mutan, gampang cemas, susah fokus, dan juga jadi suka brain fog. Nah, aku kira itu karena stres kerjaan. Ternyata ada juga hubungannya juga sama apa yang aku makan. Nah, cara paling gampang untuk jaga kesehatan usus kita itu adalah lewat sesuatu yang namanya MAC, atau yang disebut Microbiota Accessible Carbohydrates. Jadi adalah serat dari makanan yang nggak bisa dicerna tubuh kamu sendiri, tapi jadi makanan buat bakteri baik di usus besar kamu. Nah, simpelnya ini kayak sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kancangan, dan biji-bijian. Jadi untuk aku pribadi yang aku terapin sekarang, setiap makan harus ada seratnya. Dan ini bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai bagian utama. Dan sesekali tambahin makanan-makanan yang berfermentasi seperti tempe, kimchi, atau yogurt plain tanpa gula. Nah, perubahan yang paling aku rasain, mood dan energi jadi lebih stabil, dan di pagi hari otakku juga jauh lebih jernih dari sebelumnya. Nah, tapi semua makanan yang bener pun gak akan maksimal kalau kamu lakuin satu kesalahan yang hampir semua orang kerja kantoran lakuin tiap hari. Yang keempat, olahraga 1 jam, duduk 23 jam, itu gak sehat. Nah, coba kamu pikir, berapa jam sih kira-kira kamu duduk seharian? Buat yang kerja depan komputer mungkin 8-10 jam, dan itu belum termasuk waktu tidur, katakan 7 jam. Dan kalau kamu juga commute, makan sambil duduk, rebahan di rumah, angkanya bisa lebih dari itu. Nah, itu yang bikin aku kaget pertama kali baca soal konsep NEAT, atau singkatan dari Non-Exercise Activity Thermogenesis. Artinya semua kalori yang kamu bakar dari gerakan sehari-hari yang bukan olahraga formal. Ya contohnya jalan ke kamar mandi, naik tangga, mondar-mandir sambil mikir. Nah, riset nunjukin bahwa orang yang olahraga tiap hari tapi duduknya itu 10 jam sisanya punya metabolisme yang jauh lebih buruk dari orang yang gak pernah olahraga, tapi terus gerak sepanjang hari. Dan ini persis yang terjadi sama aku waktu COVID. Aku tuh selalu goes atau lari tiap pagi, tapi abis itu duduk seharian. Jadi badanku tuh aktif 1-2 jam, tapi sisanya cuma duduk. Jadi itu salah satu alasan kenapa kondisi fisikku tetap buruk meskipun aku rajin olahraga. Sekarang aku secara aktif cari alasan untuk gerak. Berdiri atau jalan pelan kalau lagi discuss di call, stretching setiap 30 menit sekali, jadwalin jam jalan pagi dan sore minimal 30 menit. Bukan karena aku hitung kalorinya, tapi karena tubuh itu memang dirancang untuk bergerak, bukan untuk diam. Nah, setelah fondasi ini, baru ada 2 jenis olahraga yang paling penting untuk kesehatan jangka panjang, dan cara kerjanya mungkin beda dari yang kamu pikirin selama ini. Yang kelima, olahraga kardio yang bener itu gak selalu bikin ngos-ngosan. Dulu aku pikir olahraga yang worth it buat dilakuin itu harus yang bikin detak jantung itu naik banget. Kalau nggak ngos-ngosan ya, atau nggak keringetan, basah kuyup, rasanya itu jadi kayak buang-buang waktu. Nah, itu yang aku lakuin bertahun-tahun. Dan hasilnya, ya badan capek terus, recovery lama, tapi kondisi fisiknya biasa aja. Ternyata emang pendekatanku tuh salah. Nah, Dr. Peter Attia bilang ada 2 jenis olahraga kardio yang punya fungsi berbeda, tapi sama-sama penting. Yang pertama tuh adalah namanya zone 2 exercise. Intensitasnya rendah, masih bisa ngobrol santai, nafas masih nyaman lewat hidung, dimana detak jantung kamu tuh kira-kira sekitar 110-130-an per menit untuk ukuran orang umur 30-an. Karena ini mungkin gak dianggap olahraga beneran untuk sebagian orang, tapi ini yang melatih kemampuan tubuh untuk membakar lemak sebagai bahan bakar, dan juga kesehatan metabolisme jangka panjang. Nah, target idealnya tuh 150-180 menit per minggu. Dan ini bisa jalan cepat, atau goes santai, atau misalnya renang santai. Nah, yang kedua itu adalah VO2 max training. Nah, VO2 max sendiri itu adalah ukuran kapasitas maksimal tubuh dalam menyerap, mengalirkan, dan menggunakan oksigen saat olahraga berat. Atau simpelnya, angkanya juga menunjukkan tingkat kebugaran jantung dan paru-paru kamu. Contoh olahraga ini misalkan kayak kamu sprint pendek, lari yang interval, atau olahraga yang zaman sekarang disebut HIIT atau High Intensity Interval Training, di mana detak jantung kamu tuh bisa naik sampai 160-180 per menit. Tapi cukup dilakuin 1-2 kali seminggu. Nah, ini yang membangun kapasitas kardiovaskular kamu, dan ini salah satu prediktor terkuat untuk umur panjang menurut data Dr. Peter Attia. Nah, masalahnya begini, kebanyakan orang yang rajin olahraga tuh justru terjebak di zona yang tengah. Terlalu keras untuk zone 2, jadi detak jantungnya di atas batas 130 per menit, tapi terlalu santai untuk latih VO2 max. Jadi akhirnya nggak dapat manfaat dari keduanya secara optimal. Ya, aku jujur sih sekarang jauh lebih santai soal ini.
Zone 2 tuh jadi bagian dari keseharian, ya misalkan kayak jalan kaki tapi pace yang agak cepat, sepedaan santai, atau misalkan berenang kalau ada waktu. Dan sekali atau 2 kali seminggu aku lakuin yang bener-bener intens. Dan sisanya ya yang penting gerak aja. Nah, tapi kardio itu hanya satu sisi. Ada satu jenis latihan lagi yang sering banget dihindari terutama sama perempuan. Padahal ini yang paling penting untuk tubuh kamu jangka panjang. Yang kebiasaan keenam, otot nih bukan soal penampilan, ini soal umur panjang. Nah, aku mau jujur dulu, aku juga dulu males banget angkat beban. Kesannya kayak ribet, takut cedera, dan karena kurang ngerti jadi males duluan. Tapi waktu aku baca si buku Outlive ini, ada satu bagian yang bikin aku langsung ubah pikiranku. Si Peter Attia ini bilang, masa otot itu adalah salah satu penanda kesehatan jangka panjang yang paling penting. Bahkan lebih prediktif dari berat badan atau BMI. Jadi bukan sekedar otot itu kelihatan bagus, tapi karena otot itu organ metabolik aktif. Semakin banyak otot yang kamu punya, semakin efisien tubuh kamu memproses gula darah, dan semakin kuat sistem imun kamu. Yang semakin kecil resiko kamu cedera di usia yang tua. Dan untuk perempuan ini bakal lebih penting lagi. Sausia 30 tuh kita ternyata kehilangan massa otot secara natural kalau nggak aktif dilatih. Nah itu yang sebenarnya bikin metabolisme kita tuh makin melambat dengan kita makin tua. Jadi angkat beban itu bukan soal estetik biar badan kelihatan bagus, tapi buat tetap bisa hidup mandiri dan aktif di usia 60-an ke atas nanti. Aku sendiri ya mulai dari yang ringan, 2-3 kali seminggu. Yang paling penting adalah bukan seberapa beratnya dulu kalau masih awal-awal, tapi konsistensinya dan ada progres dari waktu ke waktu. Dan efek yang paling aku rasain di luar gym, aku jauh lebih jarang capek di tengah hari. Badan berasa lebih fresh sepanjang hari. Nah, sekarang kita udah ngomongin soal pola makan, gerak, dan olahraga. Tapi ada satu kebiasaan terakhir yang sering banget dikorbanin sama orang-orang. Nah, kebiasaan ketujuh, tidur 5 jam itu bukan flex. Itu adalah red flag. Kita hidup di era hustle culture. Begadang emang dianggap wajar. Tidur dengan jam yang cukup kadang dianggap males. Dan kalau kamu bilang tidur 8 jam, ada aja yang komen, enaknya kamu punya waktu buat tidur. Aku pernah ada di mindset yang sama, sejujurnya. Dan itu salah satu keputusan paling mahal yang pernah aku buat. Tidur itu bukan kemalasan. Tidur itu adalah kebutuhan biologis yang gak bisa kamu gantiin dengan apapun. Nah, Peter Attia juga di Outlive bilang bahwa tidur adalah the most underrated lever dalam kesehatan. Waktu kamu tidur, otak kamu tuh literally bersihin dirinya sendiri. Buang racun-racun yang menumpuk sepanjang hari. Hormon pertumbuhan diproduksi. Otot yang kamu latih lagi dibangun. Memori dari hari itu lagi disimpan. Dan semua itu terjadi bukan waktu kamu kerja, bukan waktu kamu olahraga, tapi pas waktu kamu tidur. Jadi kalau kamu korbani tidur demi produktivitas, kamu sebenarnya lagi merusak hasil dari semua usaha yang udah kamu lakuin seharian. Nah, yang aku terapin sekarang, aku selalu usahain tidur 7-8 jam per malam. Dan ini non-negotiable. Nggak ada layar 30 menit sebelum tidur. Dan jam tidur juga yang sama tiap hari termasuk weekend. Nah, perubahan terbesar yang aku rasain adalah cara otakku bekerja setiap paginya. Itu jadi lebih jernih, lebih cepat, ide-ide juga lebih gampang datangnya. Karena pada akhirnya, semua 7 kebiasaan ini punya satu benang merah. Kamu nggak bisa perform di level terbaik kamu kalau hardware-nya itu, which is badan kita sendiri, nggak dirawat. Ya, aku nggak sempurna dalam semua ini. Masih ada banget hari-hari gimana aku tetap makan nasi banyak, kadang misalkan skip olahraga, kurang gerak, atau misalkan tidur telat. Nah, tapi bedanya sekarang, aku tuh udah lebih sadar. Aku tahu apa yang terjadi di tubuhku sendiri waktu aku skip tidur. Aku tahu kenapa recovery badanku tuh kurang bagus waktu makan protein kurang banyak. Aku tahu kenapa mood bisa jelek waktu misalkan aku makan sembarangan beberapa hari berturut-turut. Dan kesadaran itu tuh yang membuat aku bisa konsisten. Nah, kalau kamu mau mulai, pilih satu kebiasaan dulu. Coba konsisten minimal 3 minggu. Dan kamu rasain sendiri bedanya. Dan aku juga siapin habit tracker gratis di link di deskripsi buat bantu kamu nge-track kebiasaan baru itu. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.